Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Pembalap Aprilia Racing Maverick Vinales membuat pernyataan jelas pada tes MotoGP Misano. Inilah salah satu alasan pabrikan Noal mempertimbangkan memakai sasis baru untuk Grand Prix Aragon. Berbeda dengan kebanyakan rider, Maverick Vinales masih sibuk melakukan tes lap pada Rabu tanggal 7 September tahun 2022 sore di sirkuit Misano, tetapi di sela-sela itu ia sudah membuat pernyataan. Kami banyak berkonsentrasi pada setup karena saya sedikit kesulitan di paruh kedua balapan akhir pekan, pada GP San Marino. Saya tidak secepat Pecco Bagnaia dan Enea Bastianini. Jadi kami fokus pada bagian ini dan jelas membuat kemajuan, ujar Top Gun di Lansir Speedway. Secara keseluruhan, Vinales yang finish ketiga di GP San Marino mengaku sangat puas dengan performa motor RSGP selama tes selama 2 hari, 6 hingga tanggal 7 September di Misano tersebut. Kami telah mengumpulkan banyak informasi, juga untuk tahun depan. Dan kami sudah mencoba hal-hal menuju arah yang saya suka. Saya sangat senang dengan hasilnya dan dengan bagaimana kami bekerja sama dengan Aprilia untuk meningkatkan motor tahun depan, tambahnya. Lantas, apakah Aprilia membawa part-part baru selama pengujian di Misano? Pembalap asal Spanyol itu mengaku dirinya telah menjajal sasis baru RSGP dan perasaannya pada motor sudah jauh lebih baik. Ya, saya menguji sasis baru. Penting bagi kami untuk mengetesnya di sini, karena secara teori itu sasis tahun depan, tetapi sebagai Aprilia kami ingin berjuang meraih kemenangan balapan. Jadi kami akan coba menyesuaikan sasisnya tahun ini karena saya merasa lebih baik dengannya. Lebih lanjut, Top Gun tak menutup kemungkinan menggunakan sasis baru Aprilia, yang telah diujinya dalam tes Misano tersebut dalam GP Aragon, yang dijadwalkan berlangsung 1 pekan ke depan, 16 hingga tanggal 18 September. Akan menarik untuk mengujinya di trek lain karena level grip di Misano sekarang sangat tinggi. Jadi, kami harus melihatnya di Aragon, di mana kami pasti akan menemukan lebih sedikit grip, tutur Vinales. Namun saya pikir kami telah membuat langkah besar di sisi sasis. Langsung saja, feeling saya jauh lebih baik. Mari kita lihat saja. Sang rider membiarkan kemungkinan terbuka untuk memakai sasis baru. Maverick Vinales tengah berada dalam performa terbaiknya bersama Aprilia. Dalam 4 race terakhir, pria 27 tahun itu membukukan 3 podium. Kini ia membidik kemenangan pertama dengan RSGP. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. CEO Ducati Claudio Domenicali mencermati duel Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini pada lap terakhir lomba MotoGP San Marino di sirkuit Misano, Minggu tanggal 4 September tahun 2022. Pemandangan mengkhawatirkan terjadi di tikungan Rio, T4, Misano World Circuit Marco Simoncelli, pada lap terakhir lomba MotoGP San Marino. Ban depan Ducati Desmosedici GP21 milik Enea Bastianini, Gresini Racing, hampir menyenggol ban belakang Ducati Desmosedici GP22 geberan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, yang berada di depannya, saat berduel untuk P1. Para bos Ducati terlihat bersorak saat Bagnaia akhirnya memastikan kemenangan beruntun keempatnya, atau keenamnya di MotoGP musim ini, setelah unggul hanya 0,034 detik atas Bastianini di posisi kedua. La Bestia yang juga mampu mencatat fastest race lap pada lomba putaran ke-14 kejuaraan dunia MotoGP 2022 itu, seolah ingin menunjukkan kemenangan moral, dengan mencoba melibas Bagnaia.
Namun pembalap yang musim depan akan satu tim dengan Bagnaia di tim pabrikan Ducati itu masih ingat pesan dari General Manager Ducati Corse, Luigi Gigi Dalicnya, untuk jangan merusak box bila Bagnaia sedang berada di depan. Sementara itu, kemenangan jebolan VR46 Riders Academy di San Marino membuatnya naik ke peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP menggeser Alex Espargaro, Aprilia Racing. Kini Bagnaia hanya tertinggal 30 poin dari pemimpin klasemen sekaligus juara dunia bertahan Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP. Dengan kondisi dan situasi di klasemen saat ini, Bagnaia harus mampu memenangi seluruh 6 balapan tersisa, jika ingin merebut gelar juara dunia. Tetapi itu semua akan sia-sia jika Quartararo juga mampu finish kedua di sisa 6 balapan terakhir tersebut. Tantangan bagi Bagnaia dan Ducati untuk merebut gelar juara dunia MotoGP kedua sepanjang sejarah sejak Casey Stoner pada 2007 akan bertambah berat jika Bastianini terus melakukan hal-hal seperti di lap terakhir tikungan Rio. Seperti pesan Dalicnya, saat ini seluruh pembalap Ducati, termasuk Bastianini harus bermain sebagai tim untuk memuluskan jalan Bagnaia merebut gelar. CEO Ducati Claudio Domenicali pun terpaksa turun tangan menyikapi apa yang terjadi antara Bagnaia dan Bastianini di tikungan 4 sirkuit Misano tersebut. Pecco, sapaan Bagnaia, sungguh spesial. Ia seperti Pinturicchio, pelukis top asal Misano yang hidup di masa Renaissance, yang membuat mahakarya lain dari caranya menahan Maverick Vinales, Aprilia Racing, lalu Bastianini. Ucap Domenicali. Bastianini juga bagus sampai lap terakhir. Pada lap yang seharusnya bisa bermain aman, ia justru mengambil risiko terlalu besar. Kami tidak menyukai itu. Ada 150 orang bekerja, ada tim, jadi harus ada hasil bagus yang bisa dibawa pulang. Bastianini harus bekerja untuk tim, semoga mereka yang terbaiklah yang menang. Tetapi tanpa melakukan hal-hal bodoh, mereka yang ada di sana bisa melangkah lebih jauh. Saat dua pembalap tidak mampu bekerja sama dengan baik, saya merasa tidak bisa senang sepenuhnya. Tutur Domenicali mengakhiri. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.